Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa aqimis shalah innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Shadaqallahul azim. Al-mukarramun, para asatidz, para hujjaj, wabil khusus yang sama-sama kita hormati guru kita bersama Al-Mukarram Al-Mukhtaram Dr. Haji Mulyadi Effendi MA. Kita doakan beliau senantiasa diberikan kesehatan yang sempurna, panjang umurnya, murah rezekinya, serta istiqomah membimbing kita di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para asatidz yang hadir pada kesempatan subuh kali ini, akhirul kiram, Al-Ustaz Imam Abi Syauqi selaku koordinator FKM 3B, guru kita Kiai Maman Saifur Rahman, Al-Ustaz Rumawi, dan para asatidz lainnya yang sama-sama kita hormati, Ketua DKM Masjid Kuba Al-Khairiyah, Bapak Ketua RT, Ketua RW, serta seluruh jamaah yang insya Allah pagi ini kita semua mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama dan paling utama, marilah sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah biidznillah wa biqudratillah. Allah mengizinkan kita, memberikan kekuatan dan kesempatan kepada kita untuk melangkahkan kaki kita dari rumah ke tempat ini untuk sama-sama mengikuti kegiatan sholat subuh berjamaah FKM 3B sekaligus kajian kitab yang telah disampaikan oleh guru kita. Kalau mengikuti nafsu mah habis sholat subuh di rumah enaknya tidur lagi, apalagi hujan gerimis begini, mau berangkat tangan kita ditarik lagi sama bini kita, masya Allah berat godaannya. Maka alhamdulillah yang hadir ke tempat ini insya Allah semuanya manusia pilihan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat beserta salam semoga tercurah kepada qudwah hasanah kita, baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, begitu banyak pelajaran yang sudah diberikan oleh guru kita yang berkaitan dengan ibadah sholat, yang berkaitan dengan keutamaan ketika kita melaksanakan ibadah sholat, yang tentunya semua itu hendaklah menjadi motivasi bagi kita untuk senantiasa istiqomah, sekaligus berusaha mengevaluasi diri agar kita bisa meningkatkan kualitas ibadah sholat yang selama ini kita kerjakan. Karena kalau kita perhatikan, orang yang melaksanakan ibadah sholat itu ada 3 macam, ada 3 model, ada 3 golongan orang-orang yang mengerjakan ibadah sholat. Kalau orang yang sholat disebut apa? Musolli, betul ya? Kalau tempat sholat namanya apa? Musolla. Nah ini orang musolli ini, orang yang melaksanakan ibadah sholat ini ada 3 golongan, Pak. Yang pertama, golongan yang disebut dalam Al-Quran al-khasyi'un, golongan khasyi'un, golongan orang-orang yang khusyuk dalam melaksanakan ibadah sholat. Orang yang melaksanakan ibadah sholatnya semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena yang lainnya. Sebagaimana yang selalu dia ikrarkan, yang selalu dia bacakan dalam doa iftitah, inna salati wa nusuki
wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ini orang yang khusyuk melaksanakan ibadah salat lillahi rabbil alamin. Sesuai yang kita niatkan setiap kita baca niat salat, usolli fardhu subhi rakaataini mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala, karena Allah, bukan karena yang lain. Bahkan sebisa mungkin kita melaksanakan ibadah sholat, ketika kita membacakan kalimat takbiratul ihram, Allahu Akbar, artinya Allah Maha Besar. Tanamkan dalam hati dan pikiran kita ketika kita berhadapan dengan Allah menggunakan kalimat Allahu Akbar, semua yang ada dalam diri kita, semua yang kita miliki, semua yang nempel dalam diri kita kecil di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harta yang kita miliki, jabatan yang kita sandang, istri cantik yang kita punya, semua kecil karena yang besar hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan demikian kita akan selalu berusaha menjadi orang-orang yang khusyuk ketika melaksanakan ibadah sholat. Nah, orang yang melaksanakan ibadah sholat dengan penuh kekhusyukan, apa kata Allah dalam Al-Quran surat Al-Mu'minun ayat pertama dan kedua, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Kita akan diberikan keberuntungan oleh Allah, akan dijadikan orang-orang yang mendapatkan kemenangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab apa? Sebab kita khusyuk dalam melaksanakan ibadah salat. Karena memang kalau kita pengen sukses hidup, pengen mendapatkan kemenangan dalam hidup, dalam perjuangan, kuncinya salat dengan baik. Maka kita lihat dalam kalimat azan yang dikumandangkan oleh seorang muadzin yang hakikatnya itu adalah ajakan dan panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menuju kesuksesan, harus diawali dengan salat. Hayya 'alas salat, hayya 'alal falah. Jarang kita. Jadi sebelum kita mendapatkan al-falah yang diajak oleh Allah tuh, yang disuruh oleh Allah, awali dengan as-salat. Maka ada satu ungkapan, perbaiki ibadah salatmu, maka Allah akan memperbaiki kehidupanmu. Bisa bikin status Ustaz Muawiyah. Perbaiki ibadah salatmu, maka Allah akan memperbaiki kehidupanmu. Ini golongan yang pertama. Ya. Golongan yang kedua adalah golongan sahun, yaitu golongan orang-orang yang lalai ketika dia melaksanakan ibadah sholat, tidak begitu memperdulikan panggilan sholat, dia selalu meremehkan ibadah sholat, dia selalu menunda-nunda waktu sholat dan lain sebagainya. Intinya apa yang dia kerjakan dalam melaksanakan ibadah sholat, dia sepelekan semuanya. Dia tunda-tunda tuh pengen sholat, entar aja. Ketika ada kumandang azan, Allahu Akbar, baru azan, belum qomat, entar aja. Lagi ngobrol sama CS ini, ya, bisnis tanah nih, ya. Baru azan belum qomat, ditunda lagi. Udah sholawatan 10 menit berlalu, kemudian qomat, berqomatis sholat, baru juga qomat, belum amin, tunda lagi matinya. Ketika imam sudah membaca surat Al-Fatihah, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, jamaah amin, baru amin pertama, belum amin kedua. Dia tunda terus. Padahal yang namanya kebaikan, yang namanya ibadah, terutama ibadah sholat, jangan ditunda-tunda. Kenapa? Khawatir kita keburu digotong pakai
keranda. Ibadah sholat jangan dinanti-nanti, khawatir kita keburu mati. Karena yang namanya kematian kan nggak ada yang mengira, nggak ada yang tahu, nggak ada yang bisa menebak. Karena kematian sifatnya apa? Baghtatan. Al-maut ya'ti baghtatan. Kematian datang dengan dadakan. Jadi bukan tamu bulat doang yang dadakan. Mati juga bisa dadakan. Orang muda-muda waktu zuhur entar aja jam 1, entar aja setengah 2 mati. Sampai orang pada bingung, ya Allah, padahal barusan habis itu waktu zuhur orang pada zuhur kita ngopi, dia mati. Bingung dia, ya barusan ngopi sekarang mati. Nggak usah bingung yang namanya kematian. Kalau mau bingung, tadi mati sekarang ngopi. Nah itu bingung. Ya, kalau ngopi baru mati nggak usah bingung. Tapi orang habis mati ngopi baru sama kita, itu yang punya kita bingung. Maka jangan ditunda-tunda. Kita sudah diingatkan oleh malaikat Jibril berkata kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mengingatkan, ya'ti akhir zaman unasun min ummatika, nanti bakal datang satu masa terhadap umatmu ya Rasulullah. Ya'ti akhir zaman unasun min ummatika yudayyi'una as-salat wa yu'akhiruna al-awqat wa yattabi'una ash-shahawat dinarun indahum khairun min salatihim. Ini sudah diprediksi ini oleh malaikat Jibril, disampaikan kepada baginda Nabi, nanti di akhir zaman akan datang sekelompok umat dari umatmu, mereka orang-orang yang melalaikan ibadah sholat, mengabaikan perintah sholat, menunda-nunda waktu sholat, mengikuti hawa nafsunya. Daripada sholat mendingan mancing. Ada yang begitu? Hah? Mana orangnya? Udah waktu zuhur masih anteng mancing tuh di depan kolom. Ya. Padahal kita tahu orang mancing itu nggak bakalan maju-maju, Pak. Benar nggak? Orang mancing nggak bakalan maju. Sekali nyawa maju, nyebur. Dia mengabaikan sholat, menunda-nunda waktu sholat, mengikuti hawa nafsunya. Dinarun indahum khairun min sholatihim. Bagi orang yang semacam ini, yang suka mengabaikan sholat, yang suka menunda-nunda waktu sholat, yang suka mengikuti hawa nafsunya, fulus, duit, dinar lebih baik bagi mereka daripada sholat. Itu anggapan mereka. Ya. Mendingan jualan dapat duit, sholat mah nggak dapat duit. Mendingan mancing dapat ikan, sholat mah nggak dapat ikan. Ya. Mendingan asyik jalan-jalan, healing, ya bahagia hati, sholat mah. Nah, itu selalu disepelekan tuh sama orang yang semacam ini. Maka jangan sampai kita masuk golongan yang ini. Yang terakhir golongan yang ketiga. Apa golongan yang ketiga? Golongan yuraun, yaitu golongan orang-orang yang melaksanakan ibadah sholat tapi pamer dalam ibadah sholatnya. Bukan karena Allah, bukan lillahi ta'ala, tapi apa? Ingin mendapatkan pujian dan sanjungan dari orang lain. Dia sholat tapi pengen dapat pujian dari orang lain. Oh iya, dia merajin banget itu sholatnya, berjamaah terus. Makin bangga dia. Dipuji makin senang dia. Masya Allah. Ini jangan sampai semacam ini. Kalau kita masuk golongan yang kedua dan golongan yang ketiga, apa tadi golongan kedua dan ketiga? Golongan sahun dan yuraun. Golongan yang suka melalaikan ibadah sholat, golongan yang suka pamer dalam ibadah sholatnya, diancam oleh Allah dalam surat Al-Maun, fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun walladzina hum yuraun. Dia melaksanakan ibadah sholat tapi kata Allah fawail, celaka lil musallin, bagi orang-orang yang melaksanakan ibadah sholat. Sholat aja dia celaka, apalagi enggak sholat. Siapa orang-orang yang sholat tapi mendapatkan kecelakaan?
sholatihim sahun walladzina hum yura'un. Orang yang sholatnya masuk golongan sahun dan golongan yura'un. Maka mudah-mudahan dengan ilmu yang telah diberikan oleh guru kita tadi menjadi satu motivasi bagi diri kita. Mumpung Allah masih memberikan kesehatan, mumpung Allah masih memberikan kekuatan, mumpung Allah masih memberikan hidayah kepada kita, mari kita istiqomah dalam ibadah sholat. Kita jaga ibadah sholat kita dan kita perbaiki ibadah sholat kita. Bukan hanya yang wajib kata guru kita tadi, tapi juga laksanakan ibadah sholat sunnah. Karena ibadah sholat sunnah nanti bisa menjadi penambah daripada ibadah sholat wajib yang kita lakukan. Seandainya sholat wajib kita masih banyak bolongnya, masih banyak kurangnya, masih jauh dari sempurnanya, maka nanti Allah akan lihat sholat sunnah kita untuk menutupi kekurangan daripada sholat wajib yang kita lakukan. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, Allah sehatkan badan kita, Allah murahkan rezeki kita, Allah mudahkan segala urusan kita, dan Allah istiqomahkan kita dalam kebaikan. Mudah-mudahan ibadah sholat yang kita lakukan menjadi penggugur dosa-dosa kita, dan Allah angkat derajat kita. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Beri durian untuk Kota Bekasi. Cukup sekian dan terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.